kapsularis, ini subkapsularis, ini trabekularis, dan ini adalah sinus medularis. Ini sayang, ini adalah gambaran yang sesungguhnya. Nanti kalau kamu di praktikum Bunda ngasih panah di sini ini apa, jawabnya jangan salah ya. Berarti kalau di sini adalah biasanya Bunda pancing ini adalah ruangan apa. Kalau sudah ada tulisan ruangan berarti jawabnya sinus dong ya. Jangan limfosit, jangan medula, jangan korteks. Berarti tinggal sinus apa? Sinus longasi di medula medularis. Nah, ini ruangan apa? Ibu nggak bilang ini trabekulanya, bukan. Oh, ini jaringan ikat trabekula. Bukan, wong ibu pertanyaannya itu ini ruangan apa? Ruangan. Berarti yang dimaksud adalah sinus trabekularis. Ini ruangan apa? Berarti sinus subkapsularis. Kalau ibu bilang ini jaringan ikat apa? Nah, itu baru kamu bilang fibrosa. Paham maksudnya kalau ujian di praktikum yang ngoreksi, kalau yang ngoreksi bukan dokternya sendiri, bukan dosennya sendiri, ngeluh jawabnya. Karena kalian ya mau ini sudah benar, ini jaringan fibrosa, tapi ini kok nggak ada tulisan ruang sinusnya ya. Dok, ini nggak ada sinusnya, benar nggak? Ya salah, yang dimaksud itu sinus ruangan, yang nggak ditanya tentang jaringan ikat. Kita lanjutkan. Ini adalah kelanjutan daripada nodus tadi sayang ya. Ini adalah hilusnya, ini adalah afren masuk ke sini ya. Ini afren vessel, pasa afren. Ini yang efren, ini berdampingan dengan arteri dan vena yang masuk ke nodus. Oke. Nah. Parenkim limfonodus terdiri dari serabut retikuler. Di antara trabekula itu ada sel-sel retikuler dendritik. Kalau kamu membayangkan dendritik itu pasti maksudnya adalah yang bercabang-cabang ya. Kemudian di limfonodus itu atau nodus limfatikus itu ada makrofag ya. Namanya ada imunitas, fungsinya untuk imunitas, untuk kekebalan. Jadi ada makrofag, ada limfosit, ada sel plasma ya. Terbanyak mereka semuanya itu ada di korteks, medula, parakortek ya. Oke. Korteks limfonodi bagian luar atau tepi terdiri dari limfonodulus. Awas. Nah, mulai ini ya, ada limfonodulus itu ada di bagian luar atau tepi ya, di korteks limfonodi itu ada ruangan kecil lagi, ada benjolan kecil lagi. Ruangan yang kecil dari limfonodi itu namanya adalah limfonodulus atau nodulus limfatikus, selalu ada lus. Folikulus limfatikus berarti artinya lebih kecil ya daripada dus. Lus lebih kecil daripada dus. Dua macam limfonodulus ya. Ada limfonodulus primer, ada limfonodulus sekunder. Primer itu pada sentrum germinativum, sekunder itu di tengah terdapat sentrum terdapat sentrum germinativum. Sentrum germinativum berisi dari sel beta muda karena berdiferensiasi dan berproliferasi atau membelah atau mitosis oleh adana antigen. Ya, jadi awas, ada sekarang di limfonodulus ada istilah sel beta muda. Ya, di mana di sentrum germinativum. Ya, pada limfonodulus yang sekunder. Siapa yang mengaktifkan membuat matang sel beta adalah antigen. Limfosit B yang matang atau sel plasma ini pada medula dari limfonodulus dan inilah yang akan memproduksi imunoglobulin. Ya. Jadi ada dua macam limfonodulus. Limfonodus di korteknya ada limfonodulus dan limfonodulus itu ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, dan yang sekunder itu ada limfosit B atau sel B yang masih muda, ya, dan akan berkembang, berdiferensiasi, berproliferasi oleh yang mempengaruhi jika ada antigen. Kalau ada antigen itu masa sel betanya akan matang ya. Limfosit B yang matang itu atau nama lainnya adalah sel plasma itu ada di medula daripada limfonodulus. Jadi sekunder itu ada di medula, ada di tengah ya. Kalau yang primer itu ada di pinggir.
sehingga memproduksi imunoglobulin. Medula limfonodi, bukan limfonodulus atau limfonoduli, bukan. Ini sekarang bicara tentang limfonodi. Kalau tadi nodulus itu ada di korteks limfonodi. Nah, ini sekarang kita bicara tentang medula limfonodi. Pokoknya kamu kalau ngantuk buyar nih sudah konsentrasinya ya. Karena ini mirip-mirip. Terdiri dari ruangan-ruangan ya limfonodi medula, itu ada sinus medularis dan ada jaringan padat limfoid chorda medularis atau medullary cord. Ini berisi sel plasma atau nanti akan menjadi imunoglobulin. Itu ada di medula limfonodi. Daerah parakortek itu nggak sampai ke korteks sih, perbatasan korteks sama medula, atau daerah parafolikuler ya. Daerah korteks yang dalam antara korteks dan medula itu namanya parakortek. Di sana bagaimana, ada apa gitu ya. Di sana itu ada venula khusus. Venula itu kan berarti vena yang paling kecil ya. Kalau arteri yang paling kecil venul, arteriol. Kalau ini venul, venula yang khusus dengan endotel kuboid. Venula endotel tinggi atau high endothelial venous atau HEV. Jadi venulae khusus dengan endotel yang kuboid, kotak ya. Endotelnya itu selnya kotak satu lapis. Kemudian venula endotel yang tinggi juga ada, atau high endotel venula atau HEV. Ini nanti di daerah ini banyak sekali sel beta dan sel T dari aliran darah ya, masuk melalui venula ini ya, ditumpahkan di situ di parakortek nodul limfatikus ya. Nah itu sehingga dari seluruh tubuh dibawa oleh venul, ditumpahkan di sini ya, di parakortek nodus limfatikus itu, sehingga di sana banyak sel beta dan sel T-nya dari aliran darah. Kemudian mereka itu menempel-nempel di endotel ya. Kemudian setelah itu masuk ke area sel T atau daerah timus yang dependent. HEV atau high endothel venule ya, endotel yang gede dari venule, ini tempat sel beta atau sel T menyeberang dari darah ke limfo dalam jalur resirkulasi dan di dalam tubuh. Sel T yang bertemu antigen, sel T ya, kalau T itu berpencannya dengan timus, kamu mesti harus ingat T-timus. Sel T yang bertemu dengan antigen yang aktif dan berproliferasi di internoduler, awas, noduler, meninggalkan nodus. Betul, kalau sudah masuk ke noduler, nodus ditinggalkan melalui pembuluh limfoeferen. Ingat, nodus limfatikus ada bungkusnya, yang cembung masuk pembuluh limfoeferen, sedangkan yang hilus, yang cekung, itu keluarnya pembuluh limfoeferen. Ini saatnya kamu paham pembuluh limfoeferen di hilus. Nah, ini kapsula, ya, subkapsula sinus, kemudian ini korteks, ya, primer nodul, primer nodul yang utama. Kemudian ini germinal center, ya, di tengah nodul-nodul primer itu ada germinal center. Ini adalah Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sekunder nodul ya. Kemudian ini sekunder nodul itu berarti lebih kecil daripada primer nodul ya. Ya, di dalam primer nodul ada sekunder nodul. Gambarnya ini A, ini yang B. Kemudian ternyata per nodul sekunder itu juga lihatlah ya, ada di dalam nodul primer itu juga banyak, lumayan banyak. Ya, ini ada kapsul, ada trabekular, ini ada korteks, kemudian ini primer nodul, ya, kemudian ini parakortikal dip. Nah, ini parakortikal ini penting sekali, tadi sudah dibilang itu ada parakortikal antara korteks dan medula, ya kan. Kemudian ini ada medullary cords, ya, di sini. Kemudian ini ada medullary cords juga yang daerah medula. Ini yang gambar satu, ini gambar yang lain ya, cuman ini dilengketkan saja gambarnya, maka ada istilah gambar A dan gambar B ini. Kemudian ini daerah medula, daerah yang pucat ini ada ruangan atau sinus, kemudian ini adalah hilum atau hilusnya.
hilum atau hilusnya, ya. Oke. Sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah paham, dokter. Ya, Bismillah, Bismillah. Insya Allah paham ya. Semoga Allah gitu kan kalian paham ya. Jadi di daerah para kortek tadi, nah daerah kortek yang dalam atau kortek medula atau namanya para kortek ya, tadi sudah dikasih tanda. Itu ada venula khusus dengan endotel kuboid. Di sana ada istilah HIV, dan itu HIV itu membawa sel beta, sel T dari aliran darah ya, dan nempel di endotel. Itu adalah lokasinya di sini, di parakortikal. Oke. Ini gambar yang sudah Ibu sediakan, tinggal ngasih panah untuk ujian nanti ya. Ini apa, ini apa, ini apa, tinggal nanti Ibu sentil saja dengan pertanyaan. Nah, ini apa, ini jaringan apa, ini ruangan apa, ini ada benjolan besar namanya apa, ya nodus, benjolan kecil nodulus gitu ya. Ada yang primer, ada sekunder, milih yang mana tinggal pilih. Parakortek yang mana gitu ya. Nah, ini sudah disiapkan. Ya, ini adalah kortek, ini adalah pembuluh fasa pembuluh darah. Ini adalah medula dari nodus limfatikus ya, banyak nodus-nodusnya. Di dalam nodus ada nodulus-nodulus. Limfa atau lien, ini adalah gambarnya. Nah, lokasi ini gaster ya. Ada gaster ya, ini atau stomach, di belakangnya di bagian posterior ada spleen. Normalnya tidak teraba. Kalau teraba berarti tidak normal gitu ya. Ini spleen ya, ini ada pembuluh darah yang memberikan supply atau makan, memberikan nutrisi kepada limfa. Kita akan belajar tentang limfa. Struktur umumnya berwarna merah keunguan ya, dan ini banyak mengandung, banyak menampung darah ya. Kalau teksturnya adalah lunak dan ya mudah. Ada teman ibu sekelas namanya Dokter Yakti, itu sudah tidak punya limfo lagi, dipotong karena terjadi proses keganasan sehingga dipotong saja, dan sekarang jadi lebih hidup lebih lama juga dan sehat walafiat tanpa limfo ya. Kemudian ukuran dan bentuk dari limfo ini sebesar kepalan tangan orangnya. Kalau orangnya gemuk berarti kepalan tangannya gede, berarti limfonya sebesar itu. Orang gemuk butuh darah banyak, otomatis pabriknya juga dibuat lebih besar. Kalau dia kurus juga mengecil. Dilapisi kapsula fibrosa ya. Trabekulanya juga itu ada lapisannya, kapsulanya terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Dan sebagai kerangka penyokong lien dan pembawa pembuluh darah di kapsula fibrosa ini. Daerah tempat di mana pembuluh darah masuk atau keluar seperti biasa selalu sama, namanya hilus atau hilum atau hilar. Ya, di hilus itu tempat masuknya pembuluh darah. Tadi di nodus juga ada kan hilus. Kemudian parenkim lien itu, awas parenkimnya. Parenkim itu adalah sel yang di lien, sel organ lien itu namanya parenkimnya. Parenkimnya itu nanti ada yang bentuknya putih, ada yang bentuknya merah. Kalau parenkimnya putih namanya pulpa alba, merah pulpa rubra. Nah, ini ada gambaran dari lien, ini ada sekat-sekatnya, ada trabekulanya sama kayak nodus. Ini adalah kapsul pembungkusnya. Kemudian di sini ada arteria. Arteri ini nunut di sekat-sekat trabekulanya ini. Ini juga vena arteri ada. Nah, kemudian ini adalah pulpa putih karena warnanya putih, dan ini di sebelah ini adalah pulpa merah atau red pulpa ya. Sedangkan ini adalah ada sinus, ada ruangan namanya splenic sinusoid ya. Ini adalah trabekulanya, ini adalah kapsulanya. Ini diperjelas, lihatnya anak-anak, ini kapsula, ini trabekula ya, trabekula, ini pulpa yang putih ya, ini pulpa yang merah tidak ada. Pulpa yang putih itu bulat-bulat, bukan bulat titik-titiknya, tapi ini pulpa putih, pulpa putih, pulpa putih, pulpa putih. Sedangkan yang enggak genah, ambiar ini adalah pulpa merah ini pulpa putih. Dan ini adalah trabekulanya. Ini trabekula, ini adalah gambaran jaringan ikat.
Ini adalah sinusoid yang dibatasi oleh trabekula. Ini yang hitam ini trabekula, di tengahnya ada kamar namanya sinusoid. Limpa atau lian ini adalah organ terbesar dalam sistem sirkulasi. Dirangkai dengan sistem peredaran darah, tidak dengan aliran limfe. Awas, mempunyai banyak sel fagositik di limfa itu ya. Dan itu merupakan pertahanan terhadap mikroorganisme yang menembus aliran darah atau filter imunologi terhadap antigen yang ada dalam sistem sirkulasi darah. Dan di limfa atau lian juga itu adalah tempat untuk merusak, menghancurkan, bukan daur ulang, menghancurkan daripada sel-sel darah yang sudah mati. Di mana tempat pembuangannya? Di lian. Siapa yang bawa? Pembuluh darah. Pembuluh darah yang mana? Arteri atau vena? Vena. Tepatnya vena apa? Venula. Oke. Fungsi limfa menghasilkan limfosit atau sel plasma dalam respon imun terhadap antigen yang masuk dalam aliran darah. Namanya di sini adalah humoral atau imunoglobulin yang dirangsang oleh antigen, menghasilkan limfosit dan sel plasma. Namanya adalah humoral. Ya. Kemudian mengenyahkan eritrosit dan trombosit yang rusak atau tua itu dimakan, dicaplok atau difagosit oleh makrofag, banyak itu di lian. Kemudian lian juga untuk memadatkan dan menyimpan trombosit. Kemudian pada fetus, lian itu berperan sebagai organ hematopoiesis mieloid. Kamu sudah melihat tadi mieloid jadi apa saja, mieloid TFU ya pada skema hemopoiesis di atas. Pulpa putih pada lian. Pada irisan lian secara makroskopis ini tampak daerah bulat-bulat putih, itu adalah pulpa putih ya. Terdiri dari jaringan retikuler dan limfosit B dan sel retikuler yang dendritik bercabang-cabang banyak. Limfonoduli, awas, limfonoduli pada lian. Folikulus berarti folikel ya, yang limfatikus isinya limfa dengan sentrum germinativum. Ini di sini juga ada arteri sentralis yang disebut sebagai corpora Malpighi. Ya, jaringan retikuler corpora Malpighi itu ada di pulpa putih. Sel beta yang aktif, yang berproliferasi dan berdiferensiasi, yang berkembang ya dan mematang ya akan didesak masuk ke zona marginal ya kan, dari pulpa putih dan ke arah pinggir dan pulpa merah untuk menjadi matang atau menjadi sel plasma ya, yang bisa akan menjadi imunoglobulin. Itu cerita tentang pulpa putih. Sekarang cerita tentang pulpa merah. Karena warnanya merah, lian tadi kalau dipotong melintang itu ada warna putih, pulpa putih. Kalau ini warnanya sekarang pulpa merah. Secara makroskopis ya memang warnanya merah, terdiri dari ruangan ya yang berisi makrofag dan darah, makanya warnanya merah. Dan penyokong, serat-serat penyokong seperti serat retikuler dan kolagen dari trabekula capsularis. Jadi ini daerah yang tidak spesifik seperti pulpa putih yang benjol ya, sudah satu ruangan gitu. Kalau ini ruangannya nggak berbatas tegas, tapi terus langsung ada trabekula gitu. Terdapat sel-sel retikuler dendritik, makrofag, limfosit, leukosit, dan banyak sekali eritrosit sehingga warnanya merah, sehingga pulpanya namanya pulpa merah. Di pulpa merah ini ada ruangan atau sinusoid, ruangan-ruangan lumen yang lebar, irreguler, dan di antara sel-sel endotel terdapat celah sempit untuk lewatnya eritrosit dan makrofag. Ya, eritrosit dan makrofag. Jaringan padat di antara sinusoid atau splenic cord berisi sel plasma. Jaringan padat di antara sinusoid, di antara ruang-ruang pada limfa itu berisi sel plasma. Kemudian lanjutan arteri sentralis di medula bercabang menjadi arteri penisili dan arteri terakhir menjadi arteri yang selubung. Arteri selubung bukan yang selubung.
arteri penisili kemudian mengecil lagi menjadi arteri selubung. Zona marginalis, daerah perbatasan pulpa merah dan pulpa putih ya, itu namanya zona marginal, zona yang pinggiran. Ini daerah perbatasan pulpa merah dan pulpa putih di mana tempat limfosit T di zona marginalis. Terjadi proses penyajian atau pengenalan antigen itu di sini, di zona marginalis ya, dan akan mengaktifasi sel B di sini. Jadi di situ tuh di marginalis sudah tempat limfosit T, juga tempat untuk mengaktifkan sel B. Ya, daerah marginal ini. Sel B yang teraktivasi migrasi ke sentrum germinativum untuk berproliferasi dan berdiferensiasi. Ini ada gambar-gambar, ada panah, ini nanti tinggal sudah disiapkan ini apa, ini apa, ini apa. Nanti untuk ujian kamu harus bisa menjawab panah-panah ini apa, ya. Lanjut. Ini bocoran, ya. Sirkulasi darah di lien. Darah masuk dari hilus itu adalah arteri lienalis. Kemudian bercabang menjadi arteri trabecularis. Kemudian bercabang kembali menjadi arteri follicularis atau arteri centralis. Kemudian sampai masuk ke pulpa merah, ini ada arteri penisili. Kemudian berkembang menjadi arteri yang lebih kecil adalah arteri selubung ya, atau sitet arteri atau Hulsen arteri ya. Kemudian ini arteri selubung ini puncak terakhir arteri yang akan terjadi pertukaran nutrisi dan sisa metabolisme itu adalah terakhir di kapiler. Kemudian setelah dari kapiler ini ada namanya ruangan yang dinamakan sinusoid, tempat bertukarnya sisa metabolisme dan yang bernutrisi. Ini adalah gambar-gambar dari arteri yang sudah Ibu katakan tadi ya, sampai ke sinusoidnya juga sudah lengkap. Ada silakan nanti tinggal dipelajari saja ya, ini karena ini di trabekula ya, sekat-sekatnya ya namanya arteri trabekular gitu ya. Ini adalah sentral arteri ya, ini adalah pulpa putih, bulat-bulat ini pulpa putih dan warnanya putih kalau limfanya dibelah. Ya kan, ini adalah marginal zone, ini penting, ada sel T yang banyak, sel beta yang banyak di sini. Ya kan, ini adalah pulse T cell ya. Kemudian ada sirkulasi yang tertutup, sirkulasi yang terbuka gitu ya. Sirkulasi ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau tertutup berarti melalui venula, melalui arteriol, kemudian ada sinusoid di sana tumpah, tempat pertukarannya menjadi sinusoid. Sedangkan yang terbuka adalah sit atau open sirkulasi. Nah, di sini biasanya ada limfo di sini ya. Oke. Seperti biasa mah kayak depan itu arteri trabekular, ini juga ada vena trabekular ya. Ini pulpa vena, pulp vein ya. Kemudian ini venisilar arteriol. Kemudian nanti arterial penisel, kemudian ada yang selubung gitu ya. Kemudian sampai sudah mengecil habis menjadi sinusoid. Terdapat 3 teori mengenai cara masuknya darah ke sinusoid ya. Sirkulasi darah terbuka itu darah dari kapiler atau sekitar sinusoid masuk sinusoid melalui celah antara sel endotel sinus. Kemudian mengalir ke sistem vena melalui vena trabecularis atau vena lienalis. Jadi vena lienalis itu nanti bercabang menjadi, kalau sampai di trabekular ya vena trabecularis gitu ya. Kemudian dari trabecularis menyatu untuk keluar, nanti dikembalikan kepada jantung ya, ini masuk ditampung oleh vena lienalis. Sirkulasi darah tertutup adalah daerah dari kapiler yang berhubungan langsung ke sinusoid tanpa melalui celah endotel sinusoid ke sistem vena. Ini darah tertutup. Campuran antara 1 dan 2 di mana kedua sistem tersebut bisa terjadi di lien. Sirkulasi terbuka maksudnya maupun sirkulasi tertutup
Ini keduanya terjadi hanya di lien. Ya, sinusoid ini bisa kalian baca sendiri, tidak begitu terang ya. Lihat panah-panahnya ya, cara mengalirnya itu bagaimana, itu lihat panah-panahnya. Kemudian ini kita mengejar waktu, muasar ada tonsil. Tonsil manusia macam-macam anak-anak. Tonsil ini juga termasuk nodus limfatikus sayang ya, termasuk sistem imun sirkulasi limfoid ya, termasuk ya. Yang sekunder ini adalah pharyngeal tonsil ya, pharyngeal tonsil. Ini adalah tonsil palatina, ada 2, kemudian ada lingual tonsil. Oke. Tonsil mengitari isthmus faucium atau cincin Waldeyer, atau terdiri dari tonsila palatina, pharyngea, dan lingualis atau tubaria. Ini adalah cincin Waldeyer ya, tonsil yang mengitari isthmus faucium atau cincin Waldeyer. Apa saja tonsilnya? Ada 3, yaitu ini palatina, pharyngea, dan lingualis atau tubaria. Lingualis dan tubaria. Kita akan belajar tonsila palatina dulu. Ada 2 buah ya. Tonsil palatina itu ada 2 gindil-gindil, 2 kanan kiri. Normalnya itu terlihat, tapi kalau terjadi inflamasi maka akan terlihat 2 gede-gede kanan kiri. Pada orofaring di kiri kanan isthmus faucium ya, permukaannya diliputi epitel, squamous, kompleks, tanpa keratin, dan membentuk kripto. Nanti kalau ada pertanyaan yang membentuk kripto itu adalah tonsila apa, kamu langsung aja bilangnya tonsila palatina ya. Kalau yang lainnya nggak ada kripto tapi melipat-lipat doang. Kalau kripto itu kayak jurang masuk dalam. Nah ini tempat nanti bersemayamnya benda liur atau cairan yang sudah memadat itu terjebak di situ. Corpusculum spicel, ini ada sel-sel epitel yang rusak juga di situ. Kemudian ada limfosit dan sisa makanan bahkan juga masuk ke situ, ke kripto. Kriptonya mana? Di tonsila palatina. Normal nggak adanya kripto? Normal. Yang nggak normal jika kriptonya menjebak kuman terjebak di situ. Nah itu biasanya terus demam, nyeri telan sakit. Nah, jaringan limfoid di bawah epitel tersusun dari limfonoduli, sentrum germinativum. Bagian pada kripto ini terdapat sel epitel yang rusak, sel limfosit dan sisa makanan dan mikroorganisme. Bagian yang menempel ke orofaring dilapisi kapsula fibrosa ya. Tonsila palatina itu ada pembungkusnya kapsula fibrosa. Tonsila membentuk limfosit B dan sel plasma. Ini atas pengaruh imunoglobulin A. Ini dan dapat menangkap kuman peradangan tonsil namanya tonsilitis. Ya, pada kripto terdapat, ini sudah diulang lagi, kita lewati saja, langsung ke sini ada yang terulang-ulang. Jadi ini ada kriptos itu ternyata seperti ini sayang. Ini secara luas ada fibrosa, kolagen, fibrosa dan lemak ya yang membungkus tonsila palatina. Dan setelah dibungkus ternyata bungkus itu ikut masuk ke dalam curam sekali di sini. Inilah yang dinamakan kripto. Kripto itu isinya apa? Sisa makanan, mikroba, ya kan, atau dinding-dinding ini yang mati juga terjebak di sini. Dan ini luar biasa bau sekali, ya, bau sekali, mungkin halitosis. Kemudian ini ada stratified squamous epitel. Jadi epitelnya adalah epitel yang peralihan di tonsila palatina itu. Namanya squamous stratified. Kemudian ini adalah nodus limfatikus, nodus ya, bukan nodulus ya, nodus limfatikus banyak sekali seharusnya ya. Kemudian ini adalah limfosit yang sudah matang tersebar juga. Ini gambar yang sudah disiapkan, tinggal ngasih panah dan kalian tinggal bisa menjawab atau tidak ya. Ini adalah kriptus. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Yang titik-titik seperti pasir apa? Oke. Tonsil pharyngea. Tonsil faring itu tonsilnya tunggal, hanya satu. Kalau tadi palatina ada 2, kalau faring ada 1. Terletak pada bagian supero
posterior faring atau di daerah nasofaring, antara nasal dan faring, berarti letaknya di atas ya. Pada anak jika terjadi peradangan ini akan membesar, namanya adenoid, bisa menyumbat jalan nafas karena dia lokasinya di dekat nasal. Sehingga kalau terjadi pembesaran tonsil faringnya, bukan palatina, biasanya anak ngorok. Kalau nggak ngorok, biasanya tonsilnya palatina yang membesar, tapi kalau ngorok, bisa tonsil faringianya yang besar. Pada dewasa ini mengalami atrofi, mengecil ya tonsila faringnya, maksimal pada anak-anak ya, sudah setelah itu tidak berkembang lagi. Susunannya secara mikroskopis itu tonsila palatina, bedanya tonsila palatina itu lebih difus, permukaan tonsilar faringal itu tidak membentuk kripte, awas. Yang membentuk kripte adalah hanya tonsil palatina. Sedangkan tonsil faringnya itu tidak membentuk kripte, tapi membentuk lipatan-lipatan. Lipatan sama kripte beda. Kripte itu jurang. Kalau lipatan itu datar saja tapi melipat-lipat. Kemudian epitel yang melapisi adalah kolumner pseudokompleks ya, pada tonsila faringial itu kompleks ya, kolumner pseudokompleks bersilia atau sel goblet, karena ini sudah mendekati area saluran pencernaan, jadi selnya pun mirip dengan pencernaan. Kalau tonsila palatina itu masih area yang dekat dengan oral, dengan mulut. Ini epitelnya juga belum sampai ada silia dan goblet, dan belum kompleks dan belum kolumner gitu. Tonsila lingualis, kalau lingualis artinya apa? Adalah lidah ya, terletak di bawah pangkal lidah nah ya. Epitelnya apa? Karena ini dekat dengan dunia luar ya, squamous kompleks tanpa keratin. Tidak untuk tonsila lingualis sama dengan tonsila palatina ya, tidak sama dengan tonsila faringeal. Kalau tonsila lingualis sama dengan tonsila palatina, di sini ada kripte ya. Kalau tonsila faringeal tidak ada kripte tapi melipat-lipat. Di antara kripte banyak limfonoduli. Ya, awas, pada tonsila lingualis ya, itu di dalamnya itu ada limfonoduli dan centrum germinativum. Saluran-saluran kelenjar mukos dari lidah bermuara ke dalam kripto, ini juga bikin bau busuk kalau bicara. Apalagi habis ini banyak kripto yang terinfeksi kuman, habis itu sukanya pete sama jengkol. Sudah bikin mabuk teman sejawat ini ya, teman-teman yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kripto itu nak, kalau sudah penuh isinya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan badannya panas biasanya sayang. Dan mulutnya bau sekali, walaupun dia sikat gigi sampai doer, giginya sampai rompol tetap bau. Ternyata pusat bau ada di kripto. Kita dengarkan azan dulu sebentar. Allah.
anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Tinggal sedikit setelah itu sholat asar. Kalau yang ingin sholat asar tidak apa-apa, meninggalkan bunda, tidak ada masalah sayang. Kan nanti ada rekaman dari temanmu ya. Cuman ini tinggal 10 slide lagi, mudah-mudahan segera selesai. Ini seperti biasa, non keratin ya, epitelnya squamous, kemudian ini ada lamina propria ya, kemudian ini adalah lymphoid nodulus ya, nodulus, lymphoid nodulus, ini pada tonsil. Oke, nodulus atau lymphoid nodulus atau follicle lymphoid. Lymphnodulus atau follicle lymphoid ini jaringan limfoid di jaringan ikat longgar dan tidak berkapsul, bulatannya penampangnya 1 mm bersifat sementara dan permanen, terdapat di jaringan di bawah mukosa saluran nafas bagian atas. Anak-anak, ini apakah kalian hadir semua 95 orang? Terdapat di jaringan di bawah mukosa saluran nafas bagian atas, saluran cerna dan saluran traktus urinarius atau saluran kencing ya. Kemudian pada lymphnodulus atau follicle lymphoid ini sentrum germinativumnya tempat proliferasi sel beta yang teraktivasi oleh antigen. Limfosit T juga banyak di sini tapi di daerah tepinya ya. Contohnya pada kolon, pada appendix, pada ileum ya, ada pada plaque Weisspeier ya. Nanti ini bukan antibiotik ya, AB itu ya. Apa itu tadi? Maaf, sorry. Di sini ada antibody. AB itu antibody ya, antigen bukan antibiotik tapi antibody. Antibody atau imun itu terutama terbanyak itu adalah imunoglobulin A yang dilepas sebagai SLGA ya, dengan aktivitas antivirus atau antibakteri, antitoksin, dan ini menurunkan daya lekat antigen pada mukosa. Jadi kalau ada antigen, kemudian antibody, antigen itu nanti akan menempel di mukosa, nempel banget virusnya sama antibakterinya atau toksinnya, sehingga itu sudah merupakan suatu gerakan yang sudah membuat dia tidak bisa bergerak, mikrobanya itu sudah masuk menjadi suatu daya tahan ya, imun atau kekuatan agar mikroba itu tidak berkembang lebih banyak lagi gitu. Kemudian bagian dari MALT atau mukosal asosiasi limfoid tissue, ini ada pertahanan pertama ya terhadap benda asing atau antigen ini yang masuk melalui barier mukosa. Jadi barier mukosa itu penting sebagai MALT atau mukosal asosiasi limfoid tissue ya. Oke, ini adalah gambarnya anak-anak limfonodulusnya. Ini adalah gambar limfonodulusnya ya. Ini ada kriptusnya, ini follicle Weisspeier ya. Nah, ini adalah mesenteric lymphnodus, ini nodus ya, mesenteric kan ini adalah di usus ya sayang ya. Kemudian kita lanjutkan sistem imun pada mukosa, ini dari epitel mukosa, barier tubuh dengan lingkungan luar, ini merupakan garis pertahanan pertama adalah mukosa, ya di bibir yang basah ini adalah mukosa, contoh dari imun pada mukosa. Di sana ada nasal, ada bronchial, ada gut, ada juga lymphoid tissue yang di saluran kencing atau urogenital. Kemudian di tonsil ya itu juga ada mukosanya. Kemudian jaringan limfoid ininya tidak berkapsul ya kalau di mukosa, dan letaknya itu berhubungan langsung dengan epitel mukosa serta tidak memiliki pembuluh limfo yang aferen. Sistem imun pada mukosa ini komponen selulernya ada limfosit intraepitel, mayoritas adalah yang sel T. Kemudian di lamina proprianya terdapat limfosit sel T, sel B, dan sel plasma. Ada makrofag, ada eosinosil, ada mastosit. Kemudian follicle lymphoid di usus halus atau di Peyer's patch itu ada appendix, kolong, dan saluran nafas. Ini pada mukosa saluran pencernaan. Kemudian M atau membranos atau micropore cell, ini di antara sel epitel ini tidak mempunyai mikrofili ya. Ini aktif mengadakan pinositosis untuk membawa molekul atau antigen dari lumen ke bawah epitel untuk didestruksi, untuk di makrofag, untuk di aglutinasi untuk dimakan. Kemudian antibodi yang dihasilkan itu terutama di mukosa adalah imunoglobulin A.
Ini sistem imunnya ada macam-macam, ada sel-sel epitel, sel penjaga sentil, ada yang sel limfoid alami, ada natural killer atau sel NK, ada sel eritroid atau sel-sel eritrosit ya. Ini adalah gambaran yang perlu kalian hafalkan, bentuk-bentuknya. Nanti ini di PK, ilmu di IPK, di PK ya, PK. Itu nanti di klinik, di laboratorium kamu akan sangat familiar dengan ini untuk dihafalkan. Oke, sudah selesai sayang. Ini adalah contoh gangguan sistem imun ya, ada pada reaksi hipersensitif atau alergi ya, yang terjadi cepat di kulit ya, terutama karena histamin. Histamin itu terikat di sel endotel venula, ya venula. Kemudian sel otot polos vaskuler relaksasi menjadi akumulasi SDM dan menjadi merah ya, dan terjadi retraksi atau penarikan dari sel endotel, kemudian ekstravasasi dan menjadi odem ya. Sel darah merah itu akumulasi SDM, itu sel darah muka merah, bukan sumber daya manusia, tapi akumulasi sel darah merah. Kemudian terjadi setelah kontak alergen ya, lewat kulit atau sirkulasi atau melalui mukosa ya, atau bisa melalui suntikan atau melalui usus yang dimakan ya, makanan yang dimakan. Nah ini maka kulitnya akan mengadakan reaksi terhadap alergennya dalam secara sistemik, bentuknya adalah urtikaria, katelen. Oke, alhamdulillah, barakallah. Kita tidak sempat untuk membuka pertanyaan